Let us take a mobile trip to Vegas, to that California desert stomp. Tadi malam di Camp Nou, Lamine Yamal, bocah ajaib Barcelona, kembali melakukan sesuatu yang membuat dunia sepak bola gempar. Aksinya mengguncang satu stadion dalam laga Barcelona versus Real Oviedo. Bukan hanya para fans yang tercengang, legenda sekelas Neymar Jr. pun sampai turun gunung untuk memberi komentar. Hansi Flick terlihat tak percaya rekan-rekan setimnya dibuat terpaku. Satu gol akrobatik, satu momen jenius, dan seketika imajinasi jutaan fans Barcelona di seluruh dunia meledak. Sebuah gambaran pun viral, Yamal disandingkan dengan para dewa Camp Nou, Messi, Ronaldinho, dan Neymar, tiga alien yang pernah membuat sepak bola terasa seperti sihir. Pertanyaannya sekarang, apakah Lamine Yamal sudah sah menjadi penerus tahta para alien ini? Dan lebih jauh lagi, bayangkan jika keempat penyihir ini berada dalam satu tim yang sama, seperti apa jadinya sepak bola? Malam itu bukan sekedar tentang satu gol, ini tentang sebuah kelahiran. Dan inilah kisah Lamine Yamal, alien muda yang baru terlahir. Di laga Barcelona melawan Real Oviedo tadi malam, pertandingan yang di atas kertas seharusnya mudah justru berjalan alot. Di babak pertama, Barcelona mendominasi penguasaan bola, tetapi kesulitan menciptakan peluang bersih. Tempo tinggi dan duel keras membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum, memicu kegelisahan di Camp Nou. Segalanya berubah di babak kedua. Barcelona menaikkan intensitas dan mulai menemukan ritme permainan. Menit ke-55, Dani Olmo memecah kebuntuan lewat tembakan presisi. 2 menit kemudian, Raphinha menggandakan keunggulan. Skor 2-0 memberi napas lega, namun itu belum menjadi cerita utama malam itu. Puncaknya datang di menit ke-73. Dani Olmo mengirim umpan silang indah tepat ke arah Lamine Yamal. Dengan insting luar biasa, ia memutar badan, melompat, dan melepaskan tendakan akrobatik di udara. Sebuah bicycle kick sempurna, gol spektakuler yang mengguncang Camp Nou dan mengubah skor menjadi 3-0. Gol itu bukan sekedar penutup kemenangan, itu adalah pernyataan. Malam itu Camp Nou menjadi saksi bahwa Lamine Yamal benar-benar lahir sebagai alien baru Barcelona. Gol seindah itu tentu tidak mungkin luput dari perhatian dunia. Dan benar saja, salah satu legenda hidup Brazil sekaligus mantan pangeran Camp Nou, Neymar Jr. langsung bereaksi. Neymar dikenal sebagai pemain yang menghargai keindahan karena dia adalah seniman lapangan hijau. Saat melihat gol akrobatik Lamine Yamal, Neymar meninggalkan komentar singkat namun bermakna di media sosial berupa emoji cold face. Maknanya jelas, emoji itu seolah berkata, "Dingin banget bos." Itu adalah pengakuan bahwa eksekusi Yamal benar-benar berkelas. Bagi Yamal yang tumbuh dengan Neymar sebagai salah satu idolanya, pengakuan ini menjadi validasi tertinggi soal kualitas skill. Namun reaksi paling jujur justru datang dari bench Barcelona. Ketika bola masuk ke gawang, Hansi Flick dan Marc Bernal langsung berdiri. Tangan memegang kepala dan mulut terbuka lebar. Ekspresi kaget total yang mewakili kita semua. Mereka seperti tidak habis pikir bagaimana pemain seusia Yamal mampu mengeksekusi teknik sesulit itu dalam pertandingan resmi. Reaksi Flick dan Bernal mempertegas satu hal. Jika apa yang Yamal lakukan di latihan sudah gila, maka apa yang dia lakukan di pertandingan jauh lebih gila. The Fantastic Four. Efek dari gol dingin Lamine Yamal memicu gelombang nostalgia luar biasa di seluruh dunia. Di internet beredar sebuah gambar editan yang menyentuh hati para pecinta sepak bola. Gambarnya sederhana, namun maknanya sangat dalam. 4 generasi penyihir Barcelona duduk berdampingan di bangku cadangan Camp Nou. Gambar itu kemudian memancing satu pertanyaan fantasi. Apa jadinya jika mereka berempat bermain dalam satu tim di masa primanya? Mari kita mainkan imajinasi taktik ini. Jika 4 dewa bola tersebut turun bersamaan, formasi apa yang mampu menampung kejeniusan mereka? Ini akan menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan manapun di dunia.
Bayangkan sisi kiri diisi Neymar yang penuh flair, sisi kanan ditempati Lamine Yamal yang menari dengan kaki kirinya. Sementara di tengah peran gelandang serang hingga ujung tombak bisa diisi secara bergantian oleh Ronaldinho dengan no-look pass-nya atau Lionel Messi sang GOAT yang mematikan. Dalam skenario ini bola mungkin tak akan pernah menyentuh kaki lawan. Semua ini menjadi simbol estafet kejeniusan yang tak pernah putus. Ronaldinho mewariskan senyum dan kebahagiaan kepada Messi. Messi mewariskan efektivitas dan standar dewa kepada Neymar. Dan kini mereka seolah melihat Lamine Yamal sebagai pewaris sah tongkat estafet tersebut. Yamal bukan sosok asing yang tiba-tiba muncul. Dia adalah kepingan terakhir yang melengkapi garis keturunan penyihir Camp Nou. Para fans kini tak lagi melihatnya sebagai bocah yang sekedar numpang lewat, melainkan sebagai anggota keempat dari kuartet impian Barcelona. Sang pengagum yang kini dikagumi. Yang membuat cerita ini semakin emosional adalah kenyataan bahwa Lamine Yamal terbentuk dari serpihan para legenda itu sendiri. Dia tidak terlahir begitu saja sebagai jagoan. Dia adalah murid yang tumbuh dengan mengamati idolanya dari layar kaca. Yamal pernah mengakui secara terbuka bahwa hidupnya dipengaruhi oleh dua sosok besar, Messi dan Neymar. Dari Neymar, dia jatuh cinta pada gaya bermain, sepak bola yang indah, penuh trik, berani, dan menghibur. Yamal kecil tumbuh dengan meniru setiap gerakan itu. Sementara dari Messi, dia belajar arti kehebatan sejati, tentang dampak, tentang gol, dan tentang kemenangan. Lihatlah kembali gol salto Yamal tadi malam. Di sana terlihat jelas perpaduan dua pemain dunia. Teknik akrobatiknya terasa sangat Neymar, penuh gaya dan keindahan. Namun keberanian mengambil keputusan itu di momen krusial demi mengunci kemenangan, itulah mentalitas Messi. Yamal menyerap pelajaran dari tontonan masa kecilnya lalu mempraktikkannya di panggung tertinggi. Kini, roda nasib berputar dengan cara yang indah. Dulu, Yamal hanyalah bocah yang menatap Messi dan Neymar dengan mata berbinar. Sekarang, setiap kali dia pulang ke lingkungannya, anak-anak kecil menatapnya dengan pandangan yang sama. Mereka mengenakan jersey bertuliskan Yamal, persis seperti dulu dia mengenakan nama idolanya. Neymar yang dulu dia tonton kini balik menonton dan memberi pengakuan. Inilah siklus sempurna sepak bola. Sang pengagum telah menjadi yang dikagumi. Lamine Yamal bukan lagi sekedar anak yang bermimpi. Dia kini adalah mimpi itu sendiri bagi generasi berikutnya. Sepak bola selalu punya cara indah untuk memilih pewarisnya, bukan lewat hype, bukan lewat prediksi, tapi lewat momen. Malam di Camp Nou itu bukan sekedar kemenangan, bukan pula hanya soal satu gol akrobatik. Itu adalah tanda bahwa tongkat estafet akhirnya berpindah tangan. Ronaldinho pernah membuat kita jatuh cinta pada sepak bola. Messi membuat kita percaya pada keajaiban. Neymar mengingatkan bahwa keindahan tetap penting, dan kini Lamine Yamal datang sebagai perpaduan semuanya. Dia bukan tiruan, dia bukan bayangan, dia adalah hasil evolusi. Ketika Neymar memberi pengakuan, ketika Flick terdiam tak percaya, dan ketika stadion terbangun oleh satu momen yang terasa tidak manusiawi, disitulah kita sadar. Ini bukan tentang masa depan lagi, ini tentang sekarang. Lamine Yamal bukan lagi bocah La Masia yang bermimpi di balik layar kaca. Dia kini berdiri di panggung yang sama dengan para dewa yang dulu dia puja. Dan jika sepak bola memang punya alien, maka malam itu Camp Nou telah menyambut kelahiran yang baru.